Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Bintang Fauzildan dengan NIM 24031554 Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga selalu lancar ke depannya. Di sini pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa materi ingin menjelaskan cara untuk menyelesaikan soal nomor 2 dari soal UAS tahun kemarin pada mata kuliah statistik inferensial. Dan tujuan video ini dibuat untuk remedial UAS tentunya, karena tidak mencukupi nilai dari KKM. Oke, tanpa basa-basi. Oh ya, sebelumnya saya adalah nomor absen 23. Jadi di sini kesempatan saya untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, langsung aja tanpa basa-basi langsung kita kerjakan. Kita kerjakan di sini aja ya. Bisa bareng-bareng untuk dapat simulasinya, nggak cuman bayangin aja, oke? Jadi di sini kita dapat soal tuh nomor 2 ya. Jadi sebuah perusahaan e-commerce ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi harian Y pada platform mereka. Tim Data Science mengumpulkan data harian selama 30 hari dan mencatat dua variabel prediktor. Jadi prediktor itu yang memprediksi dari nilai Y ini ya. Jadi prediktor 1 dan prediktor kedua, dan saling berikatan untuk kita memprediksi dari nilai Y atau targetnya. Jadi ini dependent, yang ini adalah dependent dan ini adalah independent atau prediktornya. Oke. Tim data science mengolah data harian selama 30 hari dan mencatat dua variabel prediktor. Sedangkan X1-nya itu adalah jumlah pengunjung unik, dan X2-nya ada jumlah klik iklan berbayar per hari. Nah, setelah dilakukan analisis ternyata kita dapat model estimasinya nih, yaitu Y topi sama dengan min 120 plus 0,45 X1 ditambah 2,8 X2. Nah, setelah itu diketahui lagi output dari software, mungkin software R mungkin ya. Jadi kita dapat nilainya itu seperti ini. Ada parameter estimasi SE, T-stat, dan P-value. Lalu kita dapat juga uji F, dapat nilai F-nya, ada P-value dari uji F dari model, sama nilai R square dan R adjust. Nah, langsung aja setelah kita dapat tadi banyak ya, mulai dari modelnya, terus parameter apa, di situ nilai F-nya, P-value, dan lain-lain. Sekarang kita mau masuk ke nomor A nih. Jelaskan interpretasi dan koefisien regresi X1 dan X2. Oke. Untuk nilai X1 dan X2 di sini udah dijelasin yang tadi. X1 itu adalah jumlah pengunjung unik per hari, dan X2 ini jumlah klik iklan berbayar per hari. Jadi di sini udah saya siapin juga untuk jawabannya supaya lebih mudah. Oke. Nah, di sini interpretasinya dari koefisien X1 dan X2 adalah, untuk koefisien X1 apa sih interpretasinya? Jadi setiap mana ini? Nah, setiap peningkatan satu pengunjung, berarti setiap satu dari X1 ya kan, dia akan meningkatkan nilai Y. Oke. Jadi yang namanya peningkatan dari S1, dia akan meningkatkan nilai nilai Y total ya dong dari model ini gitu. Jadi setiap 1 X1 ini akan menambahkan nilai Y atau nilai transaksi harian rata-rata sebesar 0,45 satuan. Jadi kalau ada 1, berarti nanti 0,45 dimasukkan ke dalam Y gitu, dalam modelnya. Kalau ada 2X1 gimana? Ya jadi dikali 2, jadi 0,9 dimasukin ke dalam Y topi gitu. Nah, dengan asumsi X2-nya konstan. Jadi ketika kita mendapatkan value dari X1-nya ya cuman segini doang, namun dengan syarat X2-nya ini adalah tetap gitu ya, tetap. Nah,
Terus yang koefisien X2 sama seperti yang berlaku sama X1 tadi. Jadi setiap peningkatan satu klik iklan ya kan, satu klik iklan per hari meningkatkan nilai Y. Kalau tadi kan 0,45, sekarang 2,8 ya untuk X2-nya. Jadi kalau cuma satu ya nambahnya 2,8 dimasukin ke Y. Kalau ada 2X2 jadi 5,6 dimasukin ke Y, seperti itu. Jadi untuk nomor A cukup itu saja interpretasi. Sekarang yang nomor 2, yang B ya, 1B bukan salah, sorry. 1B. Sekarang lakukan uji signifikasi individual untuk parameter X1 dan X2. Tentukan apakah keduanya signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Jadi ini taraf signifikansi atau 5%. Nah, di sini juga aku udah siapin di sini supaya lebih mudah kita bisa langsung pakai nilai dari p-value-nya. Nah, nilai p-value ini sebenarnya sama untuk prosesnya, sama yang hasil uji statistik. Cuman untuk yang uji statistik dia nge-compare-nya itu sama hasil dari uji tabel. Sedangkan kalau p-value dia ini akan melawan nge-compare-nya sama nilai alfanya. Jadi ketika dia nilai p-value-nya ini p-value-nya kurang dari alfa, maka dia tolakan 0. Nah, kalau dia lebih dari alfa, maka dia jadinya gagal tolakan 0 seperti itu. Nah, di sini udah aku siapin juga. Di sini dari output yang didapetin, aku cuman ambil dari parameternya sama si p-value. Oke kan. Habis itu sini, nah untuk dari keputusan variabel X1 ternyata nilai p-value dari H1 itu kurang dari 0,05, maka dia tentu aja keputusannya tolak ke 0. Nah, H0 ini apa sih hipotesisnya? Nah, H0 ini variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap X. Nah, maka variabel ini tuh sebentar. Iya benar, tidak berlaku signifikan ya terhadap Y, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,5. Ini sebenarnya berpengaruh, tidak berpengaruh ya harusnya ya. Ini ada typo sedikit. Bener sih, sorry. Mohon maaf, ini jadi benar. Jadi kita tolak H0, maka karena kita tolak H0, kita terima H1. Maka variabel berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi variabel X1 ini dia itu berpengaruh terhadap Y gitu. Sorry. Maaf. Oke. Jadi benar ya, kalau nilai p-value-nya itu kurang dari taraf signifikansi atau 0,05, maka kita terima H1 atau tolak H0. Nah, dari X1 kita udah dapat tolak H0. Terus yang X2 pun juga kurang dari 0,5 nih. Nah, maka kita juga tolak H0. Nah, kesimpulan yang kita dapat berarti X1 dan X2 ini berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian atau nilai Y-nya, seperti itu. Oke, kita udah kerjakan yang B. Nah, terus sekarang kita mau ngerjain yang C. Lakukan uji F dan simpulkan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Gunakan informasi yang sudah diberikan. Jadi di atas ini ya udah dikasih uji signifikansi. Oke. Di sini uji signifikansi, pertama-tama kita tentuin dulu hipotesisnya apa. Untuk H0-nya kita bilang kalau model regresi itu tidak signifikan. Jadi nilai dari konstantanya ini sama semua atau sama dengan 0. Nah, untuk H1-nya jadi model regresi signifikan secara keseluruhan. Terus dari informasi yang udah kita dapatkan di sini, udah aku rangkum juga di sini.
Jadi nilai F-nya adalah 19,8, terus ada p-value dari modelnya, ada R-square dan R-square adjusted. Nah, di sini sebenarnya kita bisa hitung secara manual atau menggunakan nilai dari p-value yang sudah disediakan. Nah, pada kesempatan kali ini sih aku juga pakai p-value ya. Nah, nilai dari model p-value-nya pun kurang dari 0,5 ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat tentu aja kita tolakkan 0 nih buat si modelnya, yaitu modelnya ini adalah signifikan secara keseluruhan seperti itu. Terus yang sekarang yang D udah ya, yang C tadi mana yang C? Yang C udah. Sekarang yang D, hitung prediksi nilai transaksi jika X1 1500 pengunjung dan X2 80 klik iklan. Oke. Sekarang kita mau nentuin prediksi dari yang udah kita dapat tadi. Nah, di sini udah jelas ya, namun kita bareng-bareng deh. Nah, di sini kan kita dapat model nih dari soalnya. Model regresi 1,45 X1 ditambah 2,8 X2. Nah, kita disuruh predik nih, X1 nya itu 1500 dan X2 nya itu 80. Nah, dari sini kita substitusi dong untuk nilai X1 nya sama dengan 1500 dan X2 nya sama dengan 80. Maka kita dapat di sini Y topinya itu sama dengan min 120 ditambah 0,45 dikali 1500 tambah 2,8 dikali 80. Hasilnya sama dengan min 120 ditambah 675 ditambah sama 224. Di sini kita dapat nilai dari prediksinya yaitu 779. Nah, kesimpulannya yaitu jadi pengunjung per hari jika pengunjung per hari sebanyak ini sebenarnya ada typo sedikit nih sebenarnya. Ini sebenarnya 1500, sebanyak 1500 dari pengunjung harian unik per hari dan jumlah klik sebanyak 80 klik. Jadi nilai yang bisa diprediksi untuk transaksi harian dengan kasus ini adalah 779 satuan seperti itu. Oke, ada typo sedikit, mohon maaf. Tapi ini udah clear ya. Saya prediksi. Terus sekarang kita ngerjain yang E. Jelaskan makna nilai R square dari 0,78 dan R square yang adjusted sama dengan 0,75. Nah, ini nilai R square ini yaitu pada kasus kali ini yakni sebesar 78% variasi nilai transaksi harian ini dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 dalam model regresi. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh sebab kita punya prediktor X1, X2 kan, X1 dan X2 terhadap Y kan. Y ini adalah transaksi harian dari kasus ini, dan X1 ini itu X1 itu adalah pengunjung per hari, dan Y2 ini adalah jumlah klik. Nah, jadi seberapa bisa sih dua prediktor ini dalam menjelaskan nilai dari yang ada di Y? Maksudnya dia ini seberapa pas sih prediksi dari nilai si Y ini? Jadi didapat dari nilai R square pada output di soal ya kan. Output di soal dia ini sebanyak 78%. Jadi kedua prediktor ini dia itu bisa menjelaskan 78% variasi. Nah, sedangkan untuk yang sisanya gimana? Berarti sisanya 22% ya. Nah, sisanya ini berarti ya bukan dari X1 atau X2, melainkan dari faktor lain, variabel yang mungkin belum dipakai atau nggak dipakai gitu. Jadi
eksternalnya gitulah dari kasus yang ini gitu. Jadi dua ini tuh cuman bisa jelasin 78%, sisanya ya udah gitu dari modelnya, dari targetnya itu. Nah terus untuk nilai R square adjusted ini apa yang 0,75. Jadi dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Nah jadi variabel, jadi nilai dari ini, nilai dari X1 dan X2 nya ini dia punya nilai ya, untuk misalnya kita isi tadi tuh 1500 sama 80. Nah jadi mereka bisa menjelaskan sebanyak 75%. Kalau misalkan diganti jadi 2000 sama 100 ya nanti mungkin bisa berubah lagi nilai dari 75%, mungkin bisa jadi 77 atau 76. Nah tergantung nanti modelnya itu sebagus apa, dan X1 X2 ini menjelaskannya seberapa bagus berdasarkan yang kita inputkan, seperti itu untuk yang nilai R square adjust, seperti itu untuk yang nilai E. Oke, yang E sudah. Terus sekarang yang F, mengapa R adjust perlu dipertimbangkan dalam model regresi linear berganda. Oke, di sini kan berganda juga. Jadi kenapa adjusted R perlu dipertimbangkan dalam regresi? Karena nilai R square cenderung selalu meningkat ketika variabel independen ditambahkan. Seperti yang udah dijelasin tadi, kalau dalam kasus tadi kan kita pakai 1500, kita pakai 80 ya kan, pakai 80. Jadi kalau kita pakai yang lebih besar lagi, contohnya di kasus ini Tokopedia atau marketplace deh, pasti jumlah pembelian itu kan, atau pengunjung atau klik iklan itu jauh lebih banyak per harinya. Nah maka meskipun nggak terlalu nyambung ya sama kasusnya ini, cuman kita dapat nilai yang adil dan kita dapat nilai yang rata dari semua data yang ada. 100 juta pengunjung setiap hari atau 100.000 pengunjung setiap hari, 10.000 klik iklan. Nah jadi adjusted R square ini lebih memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel. Jadi dia itu lebih mendekati distribusi normal gitu, semakin banyak sampelnya, seperti itu. Jadi lebih adil dan rata dalam persebaran datanya, seperti itu. Untuk R square adjust ini perlu dipertimbangkan. Oke. Nah udah terjawab semua ya untuk soal nomor 2. Oke, demikian dari penjelasan saya untuk soal nomor 2 ini. Dan apabila ada mungkin ada yang kurang, bisa koreksi di bawah, sama-sama belajar. Oke, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.